Di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang hosting dan domain, penjelasannya aja. Nah, di sini kita akan praktek bagaimana cara untuk menentukan domain yang bagus dan layak untuk dipakai. Di sini saya sudah susun materinya, teknik pemilihan domain. Ada beberapa poin, ada 5 poin, sebenarnya banyak sekali poin, tapi ini poin utama yang akan saya jelaskan di materi kali ini. Harus kalian ingat ini untuk memilih domain yang akan dipakai untuk jangka panjang. Kalau misalkan jangka pendek, ya terserah. Tapi kalau misalkan jangka panjang, kalian harus benar-benar perhatikan ini. Hal yang pertama harus dilakukan ketika menentukan domain adalah branding. Jadi upayakan kalau misalkan kalian pengen beli domain, itu jangan ngasal. Misalkan kalian punya bisnis jasa.wc, terus domainnya jasa.wcbandungan.com, itu terlalu panjang, tapi itu masuk salah satu keyword on domain. Nah, nomor 3, itu bisa jadi pertimbangan karena memang tujuannya hanya untuk keyword on domain. Terus kalian dapetin traffic dari iklan, tapi kalau misalkan dipakai untuk branding, itu sama sekali nggak masuk. Pertama, kepanjangan. Kedua, kalau misalkan orang ngetik, itu ngetiknya jauh lebih panjang, jauh lebih lama, dan kemungkinan salah ketiknya pun ada. Jadi poin yang pertama, jangan ngasal kalau misalkan milih domain. Kemudian untuk yang kedua, itu kalian harus tentukan branding. Contoh, saya punya domain naon.co.id. Sangat simpel, sangat pendek, dan mudah untuk diketik. Jadi kalau misalkan buka HP, tinggal ketik 4 kata naon.co.id, itu udah muncul. Tapi kalau misalkan saya bangun sesuai keyword on domain, contoh belajar website tanpa coding.com, itu terlalu panjang. Tapi memang bisa untuk diakses kalau misalkan saya pengen dapetin traffic pakai iklan, pakai Facebook Ads, pakai Google Ads, iklan dimanapun, pakai media apapun, itu nggak penting kalau misalkan masang branding. Tapi kalau misalkan tujuannya untuk jangka panjang dan mudah diingat sama semua orang, orang-orang bakal jauh lebih mudah nemuin website kamu karena domainnya mudah diketik, terus mereka jauh lebih ingat. Jadi itu yang pertama, jangan ngasal, terus tentukan juga brandingnya, terus tentukan keyword on domain. Contoh satu keyword on domain adalah rental motor Semarang. Di sini saya punya website rental motor Semarang. Kita buka websitenya. Ini pakai rentalmotorsemarang.com. Nggak ada masalah karena bisnisnya memang rental motor Semarang. Untuk menjaring keyword on domain dan juga kata kunci rental motor Semarang supaya jauh lebih muncul, SEO-nya bagus, dan juga orang-orang juga pasti udah kenal. Tadi di search rental motor Semarang itu paling pertama ada maps-nya. Dan kalau misalkan di scroll ke bawah itu ada rental motor Semarang ya, di page 1, di halaman pertama Google. Itu yang disebut dengan keyword on domain. Nah, kemudian nomor 4, ini ada abangganisukaberbagi.blogspot.com. Itu maksudnya apa sih? Jadi nomor 4 ini, pilih domain jangan terlalu panjang. Kenapa? Karena orang sulit ingat. Terus orang-orang tuh kalau misalkan ngetik pakai HP itu mereka lupa gitu. Oh, salah ketik, terus kepanjangan, terus bingung, terus jadi salah alamat, error 404. Jadi jangan pakai domain yang panjang-panjang banget. Tentukan aja minimal 5 karakter sampai 12 karakter gitu. Itu udah paling maksimal kalau misalkan untuk branding. Tapi kalau misalkan untuk landing page yang cuma dipakai buat sebulan atau jualan, event, itu terserah. Contoh, bulan Ramadan, kalian bikin website terus domainnya jualkurmaramadan.com. Nggak ada masalah karena domainnya nggak dipakai untuk branding, tapi tujuannya untuk keyword on domain. Kemudian yang kelima itu adalah ekstensi. Mungkin orang awam itu berpikir kalau misalkan domain itu harus .com. Ternyata enggak. Domain itu banyak sekali ekstensinya. Bukan hanya .com. Di Indonesia sendiri ada .co.id, ada .id, myid, webid. Jadi banyak sekali ekstensi domain yang bisa kalian pakai. Di sini saya akan praktek gimana cara untuk nyari domain. Kalian bisa buka domainesia.com atau terserah provider hosting yang sebelumnya dijelaskan. Kalian buka satu persatu, itu pasti ada tempat untuk nyari domainnya. Di sini saya akan mencari domain yang bisa dipakai untuk salah satu bisnis. Contoh, dan kalian juga bisa ikut untuk praktek. Misalkan kita mau jual madu atau misalkan daun bidara, maka domain yang saya tentukan pengen mudah diingat, terus ada keyword on domain atau KOD. Jadi mungkin di sini saya tulis bidara herbal. Udah. Nah, nanti ini loading, ada beberapa ekstensi yang akan muncul. Nah, bidaraherbal.com, bidara herbal, XYZ, cloud, ID, myid, online store. Setiap ekstensi domain itu memiliki harga yang beda-beda. Jadi kalau misalkan domain yang umum itu kan orang kenalnya .com. Kalau misalkan ekstensi domain yang lain yang beda-beda, itu kemungkinan orang kan, oh apa nih domainnya ujungnya tech, domainnya ujungnya store. Itu kan masih awam karena domain yang paling banyak digunakan itu .com atau .net. Di Indonesia sendiri kan ada domain .id. Itu namanya ccTLD.
country code, top level domain. Top level domain itu seperti ini, .com, .xyz, .online. Kalau misalkan subdomain itu yang seperti ini, .blogspot.com. Ini gratis, numpang hostingnya Google. Tapi itu nggak akan kita bahas lebih jauh. Tapi kayaknya dibahas aja, tapi di materi yang lain. Nah, di sini ada ketersediaan domain, bidaraherbal.com itu sesuai dengan harganya. Kalau misalkan .com harganya 120, xyz 24.000, 18.000, murah-murah, dan ada yang paling mahal. Ada yang sampai jutaan, ada yang sampai puluhan juta. Itu namanya domain premium. Contohnya di sini ada domain alfatihah.com. Ini ketika dibeli itu harganya 40 juta. Kenapa? Karena domain ini sebelumnya pernah dipakai orang, terus domain ini dilelang. Apakah bisa begitu? Bisa. Jadi kalian juga bisa berburu domain yang bagus, yang cantik, yang branding, mudah diingat untuk dijual ke orang. Nah, itu penjelasan tentang ekstensi domain. Jadi kalian sudah paham sampai sini kalau misalkan domain itu ada banyak ekstensinya. Terus gimana cara milih domain yang benar, yang mudah diingat? Ikuti aja panduan dari sini. Jangan ngasal branding, keywordnya apa, jangan kepanjangan, dan pokoknya kalian harus tahu ekstensi mana yang harus dipakai. Kalau misalkan targetnya Indonesia, ya nggak masalah pakai .co.id, .id, itu nggak ada masalah sama sekali. Saya juga pakai .co.id. Itu beberapa teknik untuk pemilihan domain. Di sini saya akan jelaskan juga sedikit pemahaman supaya kalian jauh lebih tahu tentang domain. Kalau misalkan kita pakai domain .com, itu nggak ada syarat sama sekali. Tapi kalau misalkan kita pakai domain .id, .co.id, .or.id itu perlu syarat. Jadi nggak semua domain itu bisa kita beli terus kita pakai. Untuk domain lokal di Indonesia itu ada beberapa domain yang memang harus butuh syarat. Contohnya domain ACID, SCHID, OR.id itu semuanya perlu syarat. Termasuk domain naon.co.id ini juga perlu syarat. Sedikit tambahan di sini saya jelaskan. .com itu artinya komersial. Kemudian .id itu adalah CCTLD, country code level domain, yang dimana .id ini ngarah ke satu negara. Di sini .id itu artinya Indonesia. Kalau misalkan .my kemudian .sg itu artinya Singapura. Kalau misalkan .my Malaysia. Jadi setiap negara itu punya CCTLD masing-masing. Terus ini .co itu artinya corporate. Terus .org itu artinya organisasi. Nah, mungkin kalian sekarang udah paham dan kalian sekarang udah tahu. Tapi kalau misalkan sebelumnya kalian udah tahu, ya skip aja, ngapain nonton video ini sampai sejauh ini gitu. Terus di sini kan saya pakai .co.id. Itu artinya apa? .co itu corporate, terus ID itu Indonesia, jadi perusahaan di Indonesia. Itu penjelasannya dan itu kalian harus paham. Supaya kalian nanti kalau misalkan ditanya, nggak bingung. Kalian kerja ke perusahaan, ditanya domain ada apa aja, kalian bingung, nggak tahu, lemah nantinya. Terus kalau misalkan kalian kerja, terus kalau misalkan kalian bisnis, nggak tahu domain itu sekian banyak ekstensinya, sekian banyak opsi yang bisa kita pakai, sekian banyak harganya, variannya banyak, kalian nanti bisa dibodohin sama orang-orang yang jauh lebih tahu dari kalian. Jadi kalian harus paham tentang domain ini. Kalian harus tahu kalau misalkan domain itu sebenarnya banyak sekali pilihannya, banyak opsinya, dan kalian bisa tentukan harga sesuai kebutuhan kalian masing-masing, sesuai kebutuhan bisnis kalian masing-masing. Kalau misalkan kalian belajar, ya kalian nggak perlu beli domain yang branding, domain asal aja dulu, terus yang murah. Domain itu ada yang murah dan mahal. Yang paling murah contohnya MyID itu 5.000 sampai 10.000. Masa nggak mampu beli? Sementara untuk kalian belajar ke kelas ini itu udah bayar, ya tambah duit sedikit untuk beli domain nggak ada masalah sama sekali kan. Jadi itu sedikit penjelasan tentang domain dan gimana cara menentukan domain untuk kebutuhan Anda, untuk kebutuhan bisnis kalian. Saran saya kalau misalkan kalian pengen punya domain, pengen bikin website, itu kalian harus tentukan beberapa poin yang di sini. Harus tahu brandingnya kemana, harus tahu keywordnya gimana, terus harus bisa nentuin ini domain tuh mudah diketik sama orang atau enggak, gampang dicari atau enggak. Terus kalian juga riset kompetitor ada yang pakai atau enggak. Kalau misalkan domain .com-nya udah kepake, nggak ada masalah kalau misalkan pakai domain .co.id. Contohnya saya pengen naon.com 4 huruf .com itu biayanya mahal, tapi karena udah dipakai perusahaan luar di Argentina, ya udah nggak masalah, saya pakai .co.id karena targetnya orang Indonesia. Terus nggak ada masalah kalau misalkan pakai .co.id. Jadi untuk milih domain itu seperti itu. Tentukan domainnya, tentukan harganya. Jangan pilih domain yang aneh-aneh. Contohnya .online.
itu harganya mahal bos. Perpanjangannya aja sampai 500.000. Jadi jangan pernah milih domain yang aneh-aneh kalau misalkan kalian nggak sanggup perpanjang di tahun berikutnya. Buang-buang waktu, buang-buang energi untuk menentukan satu branding, satu domain yang udah dibangun tiba-tiba nggak dipakai. Jadi kalau misalkan kalian pengen bikin website, milih domain, beli domain, tentukan sama kebutuhan sama budget sendiri. Jangan maksain. Nah, di sini ada kata-kata lu mampu gak bos katanya. Udah tahu miskin malah gak banyak gaya. Nih, dengerin aja sendiri. Udah tahu miskin, malah banyak gaya. Mikir. Mungkin sekian aja untuk penjelasan hosting dan domain kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.